Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami di mata kuliah Software Defined Radio, Monitoring Spektrum Komunikasi Nirkaba. Dengan anggota kelompok Adnan Mustafa Amin, Adnan Hafiz Nur Abiza, Muhammad Naufal, dan Muhammad Ilham Habibi. Untuk hasil tesnya kami mendapatkan 5 siaran. Yang pertama di frekuensi 530 MHz dengan siaran LPP TVRI Jateng, 554 MHz dengan siaran Surya Citra Media, 578 MHz dengan siaran Media Group News, 602 MHz dengan siaran Transmedia, dan yang terakhir di frekuensi 650 MHz dengan siaran MNC Media. Ini adalah proses kami mendapatkan hasil sinyal dari APP TVRI dengan memindai frekuensi 530 MHz. Selanjutnya ini untuk hasil kami yang lainnya. Kami mendapatkan siaran Surya Citra Media di frekuensi 554 MHz, Media Group News di 578 MHz, Transmedia di frekuensi 602 MHz, dan di MNC dan siaran MNC Media di frekuensi 650 MHz. Pada hasil percobaan pada jaringan GSM itu dilakukan pengetesan dengan membuka browser data seluler menggunakan perangkat Samsung A53 pada jaringan Telkomsel untuk melihat bentuk gelombang pada jaringan GSM itu. Pada hasil pengujian yang dilakukan itu didapatkan spektrum frekuensi sebesar 890,8 MHz untuk upload dan 935,8 MHz untuk download. Merupakan frekuensi AFFC 4 gitu. Pada hasil percobaan, bentuk spektrum gelombang yang menyerupai bukit pada jendela spektrum analyzer FFT itu merupakan sinyal informasi yang terpancarkan dari perangkat ke menara cell tower untuk upload yang ini ya, dan cell tower ke perangkat untuk download yang di bawahnya ini. Nah, bentuk gelombang ini tuh berbentuk seperti gundukan. Yang ini pada bentuk gelombang waterfall itu disebabkan oleh jenis modulasi yang digunakan GSM gitu. Nah, pada hasil spektrum waterfall juga didapatkan pola putus-putus. Nah, seperti ini. Itu dikarenakan teknologi akses yang dipakai GSM itu masih berupa TDMA, yang berarti perangkat HP tidak memancarkan sinyal secara terus-menerus, melainkan hanya memancarkan sinyal pada slot domain waktu. Nah, sehingga dalam hasil pengetesan tuh dengan perangkat SCR, bentuk dari gelombang GSM itu dapat terlihat putus-putus gitu. Nah, ini dibuat untuk spektrum downloadnya gitu. Langsung kita cek dulu. Ini namanya di pada hasil percobaan pada jaringan LTE itu dilakukan pengetesan dengan menggunakan modem LTE dengan mengelak band spektrum di band 8 atau di 900 MHz. Kenapa? Dikarenakan perangkat SCR itu tidak mampu menangkap bentuk sinyal LTE lebih dari 1800 MHz. Pengetesan ini tuh juga menggunakan browser untuk informasi nantinya akan dikirimkan gitu. Pada hasil pengujian yang dilakukan tuh didapatkan spektrum frekuensi sebesar 889,1 MHz untuk upload dan 935,62 MHz untuk download. Nah, dari hasil percobaan yang dilakukan itu didapatkan bentuk sinyal informasi yang terpancarkan dan ditampilkan dalam spektrum analyzer FTT itu dan waterfall untuk mempresentasikan bentuk sinyal informasi yang di bawah. Nah, pada spektrum analyzer waterfall, bentuk sinyal LTE pada frekuensi 889,1 MHz itu terlihat seperti blok persegi. Nah, bisa dilihat di sini tuh pada jaringan LTE terlihat seperti blok persegi. Nah, yang jauh lebih rapat dibandingkan bentuk sinyal dari GSM. Hal ini tuh dikarenakan
Hal ini tuh 2 koma lagi, sambung dikarenakan lagi, karena ini pada jaringan LTE itu menggunakan volume dual band. modulasi multi-carrier Di sini sudah bisa, OFDM. sudah Nah, terkoneksi. jaringan 4G LTE nantinya Langsung akan kita memecah data menjadi cek lur. ribuan gelombang Ini kecil namanya di atau adjust production disubcarrierkan ini. gitu. Nah, yang masing-masing itu dia berjarak 2,4G, cukup sempit. sambung Nah, lagi, karena ini sehingga dalam bentuk volume sinyal yang dual band. dihasilkan pada Di waterfall sini sudah terlihat bisa, lebih sudah rapat terkoneksi. dibandingkan dengan sinyal GSM. Langsung kita cek lur. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan hasil monitoring frekuensi RPU RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia di wilayah Jawa Tengah, khususnya pada daerah Jateng dan Purbalingga. Tabel di sebelah kiri merupakan daftar lengkap frekuensi output, input, serta keterangan penggunaan kanal RAPI di masing-masing kota dan kabupaten. Dari hasil pengukuran menggunakan spektrum analyzer dapat terlihat grafik sinyal serta nilai peak power pada setiap lokasi. Untuk Rapi Jateng terdeteksi peak power sebesar minus 14,40 desibel, menunjukkan adanya sinyal yang cukup jelas pada frekuensi yang ditentukan. Sementara itu, hasil pengukuran pada Rapi Purbalingga menunjukkan peak power sebesar minus 19,25 desibel, yang menandakan intensitas sinyal sedikit lebih rendah dibanding dengan Jawa Tengah. Visualisasi waterfall pada masing-masing pengukuran menggambarkan distribusi energi sinyal terhadap waktu, sehingga dapat membentuk dalam analisis kualitas dan keberadaan aktivitas komunikasi pada kanal tersebut. Oke, di sini ada Orari yang melakukan menggunakan spektrum analyzer. Tampilan waterfall diperoleh sinyal dengan bentuk spektrum yang rapi stabil pada frekuensi ini. Pusat telah ditetapkan yaitu 143.700 MHz dari pembacaan FTT. Terlihat adanya puncak sinyal pada offset sekitar plus 1000,367 MHz sehingga frekuensi aktual yang diterima berada di sekitar 146,701 MHz. Offset kecil ini merupakan kondisi normal pada sistem SCR dan tidak memengaruhi kualitas pengukuran. Nilai daya sinyal yang mendeteksi berada pada sekitaran minus 662 dBm. Di sini dengan noise floor sekitar 1000 minus 60 dBm menunjukkan bahwa sinyal yang diterima cukup kuat. Lingkungan pengukuran relatif bersih dari gangguan seni itu. Tampilan waterfall perlihat garis vertikal yang konsisten pada frekuensi yang sama, menandakan bahwa sinyal bersifat stabil tanpa pergeseran frekuensi. Lalu di sini secara keseluruhan percobaan menunjukkan bahwa sistem memproses sinyal digital atau DSP mampu bekerja dengan baik dalam menonjolkan sinyal utama dan menduksi noise sehingga frekuensi yang diperoleh terlihat rapi dan mudah dianalisis. Dan di sini ada tabel seluruhannya. Berikut ini tabelnya. Di sini ada tabel summary, ada sistem komunikasi frekuensi, carrier, ada bandwidth dan flash sinyal. Satu ada DVB, TZ, LPV, TVRI, lalu ada frekuensinya 300 MHz, lalu bandwidth ada 8 kHz, lalu sini ada minus 706,09 dBm, lalu ada DVD T2 Surya Citra Media, lalu sini ada frekuensinya 554 MHz, di sini ada bandwidth-nya ada 8 kHz, di sini ada minus 0,8763 dBm, lalu ada DPM T2 Mitra Group News atau di sini ada frekuensinya 574 MHz, di sini ada bandwidth-nya adalah 8 MHz, di sini ada minus 649 dBm. Lalu di sini ada DVD T2, ada France Media, lalu di sini ada 6000 MHz, di sini ada frekuensinya 8 MHz, di sini ada minus 178962 dBm. Lalu di sini ada DVD T2 MC Media, ada di sini ada frekuensinya ada 650 MHz, di sini ada 8 MHz, lalu di sini ada minus 11,8702 dBm, di sini ada GSM UL, di sini ada frekuensinya 890,8 MHz, di sini ada frekuensinya 200 MHz, lalu di sini ada minus 087 dBm, lalu di sini ada 4G LTE UL, di sini ada 88,1 MHz, di sini ada 5 MHz, di sini ada 3,6 dBm. Lalu di sini ada Rapi Purbalingga ada 146,640 MHz, lalu di sini ada
bandwidth-nya 12,5 MHz. Di sini ada prek sinyal minus 19,25 dBm. Di sini ada Aurari Jateng. Di sini ada frekuensinya 146,7 MHz. Di sini ada 12,5 MHz. Di sini ada minus 17,76. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.